Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Agus Darmaji. Di chapter kali ini saya akan membahas tentang jangan masuk ke polsek, ya. Kenapa judulnya jangan masuk ke polsek? Jadi barusan saya ada telepon dari dari orang yang sedang dikejar debt collector, mau ditarik di jalan, terus dia masuk ke polsek. Nah, pikiran dia masuk ke polsek minta perlindungan ke polisian. Nah, tapi faktanya ini buat teman-teman semua biar tahu ya. Yang perlu diingat adalah yang pertama adalah polsek di situ hanya sebagai penengah. Ya. Kalau tidak ada pelaporan, surat dan bla bla, di saat kamu dikejar debt collector mobilmu atau motormu terus kamu masuk ke polsek, ingat polisi di situ, siapapun polisinya, dia hanya sebagai penengah. Ya, kenapa kok aku bilang penengah? Karena debt collector ini mereka punya surat kuasa resmi, ya, legal, itu legal. Yang namanya di surat ini legal, ada fidusianya, ada surat kuasanya, ada nama tercantum bla bla. Jadi mungkin banyak pikiran dari teman-teman nih ya, mungkin nanti kalau aku telat terus aku dikejar di debt collector, aku masuk ke polsek aja minta bantuan ya. Tapi faktanya enggak ya, kenyataannya enggak, karena alasannya yang pertama gini, di saat teman-teman masuk ke polsek ya, pihak polsek hanya menjadi penengah. Arti penengah itu gini, ini mobil punya siapa, itu yang pertama. Kalau memang punya kita, harusnya kan ada kelengkapannya. Nah, kalau memang itu, tapi di sebagian sisi lain itu ada surat tarik, dan surat tariknya itu resmi. Nah, sebagai kepolisian, dia hanya bisa menengahi. Artinya apa menengahi di sini? Dia hanya minta dibikinkan surat kuasa, surat pernyataan di kedua belah pihak. Artinya di situ terjadilah negosiasi antara pihak kreditur dan kita, antara pihak leasing dan kita, ya. Dan penengahnya di situ atau saksinya di situ ya kepolisian. Jadi di saat bikin surat pernyataan yang menyatakan bahwasanya tanggal sekian kita atas nama akan membayar di sekian. Apabila tidak mau membayar, mobil akan diambil oleh pihak Fanan dengan nama yang tertera di surat kuasa penarikan. Nah, seperti itu. Tuh, jadi terus jangan sampai teman-teman ini punya pikiran nanti akan dibantu polisi. Ya, di situ polisi hanya mengamankan barang unit saja. Nah, apabila misalkan kok udah terlanjur masuk ke polsek, satu, kita pulang, pihak Fanan pun pulang. Ya toh? Artinya pihak Fanan pun nggak bisa ambil unit tersebut di polsek, kita pun nggak bisa ambil unit tersebut di polsek. Ya, karena 50 kita punya hak, 50%, pihak Fanan juga 50% punya hak. Nah, di situ polsek hanya sebagai penengah aja. Artinya kalau kita mampu bayar itu mobil, angsurannya, ya toh, dengan ada bukti bahwasanya memang udah nggak ada tunggakan, itu mobil akan kita ambil milik kita. Tapi apabila kita tidak bisa menunjukkan bukti angsuran pada tanggal yang telah disepakati berdua sama pihak debt collectornya, otomatis debt collector pihak Fanan akan ambil itu mobil. Ya toh, pihak Fanan akan ambil itu mobil. Nah, cuman jangan patah semangat ya. Saya kasih catatan di sini buat teman-teman. Nanti andai kata kok udah terlanjur dan terjadi ada kasus seperti ini, teman-teman gak bisa ambil unit di polsek gara-gara itu kesepakatan itu, teman-teman bisa jual mahal. Arti jual mahal itu seperti ini, itu mobil gak bakal bisa diambil debt collector tanpa ada berita acara serah terima kendaraan, atau kita sebut BSTK, surat BSTK lembar-lembar itu berlapis 3 lembar. Tanpa kita tanda tangan surat itu, mobil pun nggak bisa diambil. Walaupun nih ya, misalkan
di surat pernyataan yang ditengahi sama pihak yang disaksikan oleh pihak kepolisian itu misalkan tanggal 20, ternyata lebih dari tanggal 20 kita belum mampu, itu tetap pihak finance nggak bisa ambil, ya toh, nggak bisa narik, tetap harus ada surat kuasa ini, surat apa, surat BSTK ini. Kalau kita udah tanda tangan itu, barulah mereka punya hak untuk derek itu mobil, untuk mengambil itu mobil. Nah, supaya kita nggak rugi-rugi amat, gimana caranya? Ya kita negosiasi, wes gini aja deh Om, Pak, mobil boleh kamu ambil, tapi kasih saya kompensasi 10 juta misalkan. Nah, dengan kompensasi seperti ini kan istilah negosiasi kan, negosiasi. Karena pihak polisian hanya sebagai penengah di situ. Masalah negosiasi itu antara kita sama pihak finance. Ya, tetap di seputar finance, itu buat pelajaran buat kita semua, buat ibu-ibu yang udah terlanjur masuk polsek juga. Thanks, aku ada bahan bahas ini karena ya semoga ibu lancar ya. Salam seputar finance.